Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'a alikal athhari ma'dini sirikal asma fahum sufunun najati himana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin Masjid Darul Falah, Darul Barakah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, pada Ramadan ini ya, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan shaum Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan salat tarawih. Itu semua bukan karena kita mau ya, bukan karena saya mau, bukan karena kita punya kekuatan, bukan karena kita mau, tapi itu semua hanyalah daripada Allah, taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hati kita, badan kita semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan kewajibannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Faqir di sini akan menyampaikan betapa pentingnya menjaga lisan. Kenapa Al-Faqir ingin menyampaikan ini, memilih menyampaikan materi ini? Karena tadi waktu Al-Faqir pamit sama ibu, sama Umi pamit ya gitu, mau pergi dulu. Terus kata Umi, oh ya sok. Nah, tiba-tiba udah mau keluar, Umi bilang, nanti penyampaiannya bab lisan ya, insyaallah Umi. Ya udah, makanya sekarang saya sampaikan apa dengan amanah ibu saya. Betapa pentingnya menjaga lisan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada bulan Ramadan ini, bulan yang sangat suci ini, yaitu kita berpuasa ya, shaum. Yang mana shaum ini, puasa ini artinya banyak ya, luas. Bukan hanya menahan makan, bukan hanya menahan rasa lapar, bukan hanya menahan rasa haus, bukan hanya itu ya. Di lain itu, bagaimana kita menjaga maksiat-maksiat yang lain, karena maksiat itu banyak ya. Ada maksiat mata, ada maksiat tangan, ada maksiat telinga, ada maksiat kaki, begitu juga ada maksiat lisan. Nah, Al-Faqir di sini akan menyampaikan sedikit beberapa maksiat tentang lisan dan betapa pentingnya menjaga lisan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa itu terbagi dua jenis. Dosa yang pertama adalah haqqullah, dosa kepada Allah. Yang kedua, hugugul adami ataupun haqqul adami, yang mana artinya dosa kepada sesama manusia. Nah, di sini dosa terbagi dua. Fakir ingin menjelaskan daripada guru saya dan ke atasnya lagi ya, karena saya juga mondok gitu ya. Saya menyampaikan bukan hanya mungkin pendapat sendiri ataupun bagaimana. Al-Faqir punya guru Al-Faqir namanya Kiai Haji Abdul Aziz. Beliau belajar di Indonesia kepada Mbah Maimun Zubair, meneruskan ke luar negeri ke Yaman kepada Habib Umar bin Hafid ya. Maka ingin menjelaskan bagaimana dosa mana yang lebih berat ya untuk kita. Dosa mana yang lebih berat, kepada Allah ataupun kepada sesama manusia? Maka diterangkan dosa yang sangat berat itu adalah dosa kita kepada sesama manusia. Kenapa sangat berat hadirin sekalian? Karena dosa kepada Allah
mau satu orang dosanya paling besar di dunia misalnya ya, seluas dunia dan langit ataupun nggak bisa diungkapkan. Bahkan jangankan satu manusia, mau dikumpulkan seluruh dosa seluruh dosa manusia dari hidup zaman Nabi Adam sampai akhir nanti yang hidup, masih besar mana dosa itu daripada rahmat Allah? Maka jawabannya adalah masih besar rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kejadian orang tadinya ahli maksiat, mungkin ahli judi, ahli narkoba, ahli apalah seluruh maksiat, tapi tiba-tiba akhir hayatnya husnul khotimah. Begitu sebaliknya, tidak sedikit ataupun bahasanya ada gitu, bukan tidak ada sama sekali, ada orang tadinya ahli ibadah, mungkin ya ahli ibadah, wah pokoknya orang tahu dia semuanya, pokoknya dia masya Allah gitu, tiba-tiba akhir hayatnya suul khatimah. Ada juga ya sebagaimana yang dikisahkan ahli muadzin, ahli adzan setiap hari, padahal adzan kerjaannya, tapi setiap sebelum adzan ada melaksanakan satu dosa maksiat yang mana mungkin dia menganggap remeh maksiat itu, tapi Allah Subhanahu wa taala sangat tidak suka dengan apa yang dia lakukan. Akhirnya ketika akhir hayat dia ingin meninggal, dia minta kepada keluarganya, yang nggak tahu kakaknya apa adiknya, intinya pada keluarganya, minta dibawakan ayat Al-Quran. Udah dibawakan Al-Quran, dia dah pegang gini, dia bilang saya tidak percaya dengan ini. Kan na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Begitulah kehidupan, kita tidak ada yang tahu. Mungkin saya pribadi ya, Al-Fakir pribadi mungkin kelihatannya kata orang ustadz ataupun alumni pondok ataupun gimana, Al-Fakir gak tahu nanti akhir hayat saya pribadi seperti apa. Makanya ini adalah senjata supaya kita berhusnuzon sama orang lain, berbaik sangka kepada orang lain. Ini adalah cara supaya menjaga hati kita tidak membenci orang lain. Mungkin sekarang saya ataupun siapa melihat tetangga kita, saudara kita, keluarga kita ahli narkoba ataupun ahli maksiat apa, jangan benci, sayang mereka, nasihati dengan kasih sayang yang tulus. Dan kita perlu ingat bahwa mungkin mereka sekarang masih seperti ini, nanti akhir hayatnya tidak tahu. Begitu penjelasan tentang dosa kepada Allah. Sekarang dosa kepada sesama manusia. Kenapa dosa kepada sesama manusia berat? Al-Fakir gambarkan lagi sebaliknya. Dosa kepada Allah dikumpulkan seluruh dosa, masih besar rahmat Allah. Sekarang kebalikannya, dosa kepada satu manusia, bukan banyak manusia ya, satu teman kita atau satu tetangga kita atau satu keluarga kita, apakah hati dia besar? Pertanyaannya itu, apakah hati dia besar untuk memaafkan? Benar tidak hadirin? Maka hatinya ya sangat kecil ya, sangat jarang orang mudah memaafkan orang lain. Jangankan orang lain dulu, kita aja sendiri, kita kalau disakitin gitu ya, kita disakitin orang atau tetangga atau keluarga, kita mudah belum untuk memaafkan. Kita mudah belum untuk memaafkan. Kalau masih belum, berarti berkemungkinan besar orang lain juga sama, tidak mudah memaafkan ya, tidak mudah memaafkan. Bahkan mungkin dia lebih susah lagi untuk memaafkan. Nah, kalau sampai akhir hayat dia punya dosa sama satu orang dan belum dimaafkan, di akhirat bisa dituntut. Nanti kalau udah dituntut di akhirat, pahala dia dikasihkan sama orang yang tersakiti. Kalau masih belum cukup, dosa orang yang tersakiti diberikan kepada kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kita misalnya seumur hidup di dunia enggak pernah maksiat, kelihatannya nggak pernah maksiat, ibadah terus, tapi pernah nyakitin hati satu orang, tiba-tiba di akhirat nanti kayak gitu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah betapa pentingnya kita menjaga lisan kita. Saya punya satu kisah. Saya di pondok punya dua kiai dua ya. Maksudnya sebenarnya guru saya itu kiai semua karena lulusan luar negeri semua. Tapi di situ yang tinggal di situ kiainya dua, adik kakak, yang adiknya yang tadi lulusan Yaman, yang satu lulusan Indonesia, cuman di Indonesia gak luar negeri. Nah, namanya ya ada guru saya, kakaknya guru saya
Itu belajar kepada Mbah Toifur. Mbah Toifur ini sampai sekarang masih hidup ya. Mbah Toifur ini di Jawa Tengah dikenal seorang ulama besar, wali besar yang sangat diakui oleh kalangan di sana. Beliau pernah cerita kepada kita murid-murid, nih saya ingin menjelaskan betapa pentingnya menjaga dosa kepada sesama manusia. Jadi beliau punya guru, tadi namanya Mbah Toifur ya, gurunya guru saya. Beliau ini kan wali ya, dikenal wali ya, orang soleh gitu, dikenal alim benar-benar alim. Bahkan dikenal paling sering mimpi Rasulullah, ulama di sana adalah beliau gitu ya, gurunya guru saya. Nah maka beliau pernah cerita kepada guru saya gitu ya, kiai saya pernah cerita kepada kiai saya, cerita saya pernah bermimpi Rasulullah dan Rasulullah pernah mengabarkan bahwa ibu saya masih di neraka, bahwa ibu saya masih bertempat di neraka. Kaget beliau, kaget, apa dosa saya, apa dosa ibu saya sehingga setelah sekian lama ibu saya masih di neraka. Akhirnya Mbah Toifur tersebut tadi, gurunya guru saya, menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa ibu saya masih bertempat di neraka? Maka Rasulullah menjawab, ibumu punya satu dosa. Ibumu pernah menyakiti hati hatinya seseorang gitu ya, dan dia belum memaafkan. Rasulullah belum ngasih tahu siapa namanya, cuma ngasih tahu ciri-cirinya gitu. Akhirnya setelah itu besoknya minta murid-muridnya dicari sampai ketemu. Akhirnya yang datang langsung Mbah Toifurnya sendiri, datangin rumahnya, datangin orangnya, bawa hadiah, minta maaf dan bertanya, dan bukan bertanya, memberitahu, tolong maafkan ibu saya ya, ibu saya masih bertempat di neraka karena itu ibu-ibu juga, karena ibu belum memaafkan ibu saya. Terus kaget ibu ini. Akhirnya ibu ini cerita, sebenarnya waktu itu katanya dosanya kayak sepele. Ibunya Kiai Mbah Toifur ini pernah berjanji kepada ibu tersebut ingin mengajak haji dan umroh. Mungkin lupa atau gimana, akhirnya meninggal, janji itu tidak tertunaikan dan mungkin ibu ini tidak puas hati gitu ya. Nah karena hal sepele tersebut, kelihatan tersebut bisa ditunda, masuk surganya bisa ditunda, apalagi dosa yang mungkin menyakiti hati orang dengan lisan kita gitu ya, maupun dengan fisik. Tapi yang paling sakit itu pasti menyakiti orang lain dengan lisan. Kita berantem sama orang, dipukul-pukul gak terlalu sakit mungkin hati, tapi kalau udah lisan misalnya ngomong aja ngejelekin kita atau orang tua atau gimana, pasti sakit hati. Begitu juga bagaimana kita jangan sampai menyakiti hati orang lain. Insyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian yang Al-Faqir sampaikan. Salahnya datang dari kebodohan, kejahilan, kefakiran ilmu Al-Faqir pribadi, dan datangnya benar hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.